bersama-sama akan mendengarkan presentasi dari Sekretaris Komisi Liturgi KWI tentang buku Tata Perayaan Ekaristi 2020. Kepada Romo Yohanes Rusai kami persilahkan. Bapak Kardinal dan para Bapak Uskup yang mulia, para imam, biarawan biarawati, umat beriman yang terkasih, pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada kita semua tentang perbandingan secara umum. Secara terperinci nanti kita lihat sendiri masing-masing tentang buku TPE 2020. Perbandingan antara TPE 2000 di dalam buku TPE 2025 dan buku TPE 2020. Ritus pembuka di halaman 1, agar kita semua liturgi sabda di halaman 21, liturgi Ekaristi halaman 29, ritus penutup halaman 245, dan lampiran di halaman 251. Di lampiran itu ada 4 hal, yakni yang berkat pertama itu berkat-berkat di akhir misa, itu ada 21. Lalu yang kedua, doa atas umat, doa berkat atas umat, itu ada 28 doa. Lalu yang ketiga, tata perayaan Ekaristi bersama satu pelayan. Itu untuk imam kalau misa sendiri dan satu pelayan. Lalu yang keempat, lagu-lagu. Kalau dulu 2002, tahun TP 2002 ada 7 salam. Salam pembuka. Di TPE 2020 ada 4 salam. Jadi 3 untuk imam, 1 untuk uskup. Dan di TP 2020 tidak ada lagi salam Tuhan sertamu. Lalu bagian tobat, jadi 4 pilihan. Ada 4 cara tobat. Lalu di TP 2002, Tuhan kasihanilah kami, 10 pilihan. Itu sama 2002, 2005, 2020 sama. Hanya bedanya di TP 2020 ada pola lagunya. Sedangkan di DP 2002 tidak ada lagunya. Lalu mada kemuliaan. Mada kemuliaan di TPE 2002 tidak ada pola lagunya. Di TP 2020 ada 5 pola lagu untuk kalimat pertama, yaitu kemuliaan kepada Allah di surga. 5 pola lagu itu kalau ada pola untuk masa biasa. Ada pola untuk masa Paskah. Ya, kalau Paskah ya nyanyikan pola itu. Khusus untuk lagu untuk kalimat kemuliaan kepada Allah di surga. Ada pola juga untuk hari raya dan hari pesta. Ada pola untuk Santa, hari pesta, hari raya Santa Perawan Maria. Dan yang kelima, ada pola untuk pesta dan hari raya para rasul. Lalu doa kolekta, doa pembuka, itu istilahnya sudah diganti. Kalau dulu di 2005 kita pakai doa pembuka, tetapi di 2020 kita gunakan doa kolekta. Nanti penjelasannya nanti pada waktunya. Lalu rumusan doa penutup doa kolekta dan rumusan penutup doa kolekta agak berbeda. Di 2020 agak berbeda, ada perubahan sedikit. Jadi itu nanti dilihat oleh para imam. Persiapan persembahan. Ini doa imam atas roti, doa imam atas anggur. Ini mengalami sedikit perubahan. Saya sangka nanti para imam sendiri baca ya. Itu sudah disampaikan di situ. Lalu kudus.
Kalau 2005 tidak ada lagu untuk aklamasi kudus. Kalau 2020 ada lagunya. Dan lagu itu sudah biasa kita gunakan pada waktu misa arwah. Yang kudus, kudus. Itu pada lagu untuk biasa. Lalu prefasi. Prefasi ini ada 61 prefasi di buku TPE 2005. Di TPE 2020 ada 60 prefasi. Kurang prefasi 2 Advent, yakni Kristus Adam Baru. Ini tidak ada di buku Misal Romawi 2008. Doa-doa prefasi mengalami sedikit revisi, mengalami sedikit perubahan. Silakan nanti para imam lihat sendiri. Ada juga 28 judul prefasi yang direvisi. Daftar rincian ada pada halaman terakhir, nanti dilihat sendiri. Lalu rumusan awal prefasi ada mengalami perubahan. Kalau dulu 2005, rumusan awal prefasinya sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, dan seterusnya. Rumusan awal prefasi pada TP 2020, yang terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Itu tahun 2005. Tahun 2020, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Jadi tambah kata kamu semua. Begitupun untuk kata-kata institusi untuk darah Kristus. Anamnese 2005 ada 6 anamnese. Dan setiap anamnese ada ajakannya. Berarti ada 6 ajakan. Pada 2020, TP 2020 hanya ada 3 anamnese. Dan juga masing-masing ada ajakannya. Ada 3 ajakan. Anamnese yang pertama, wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga engkau datang. Lalu anamnese kedua, setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Dan anamnese ketiga, anamnese pertama, ada contoh lagunya. Mungkin pada kesempatan ini kita cukup satu lagu saja yang kita pertunjukkan. Ya, ini contoh lagu anamnese pertama. Itu dibawakan oleh Paduan Suara Gaudete. Kita ucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Gaudete. Pola-pola contoh silakan lihat sendiri. Lalu doa syukur agung pertama. Di sini pada 2005 tidak ada dialog prefasi dan aklamasi kudus. Jadi langsung prefasi. Lalu di 2020 ada dialog prefasi, ada juga aklamasi kudus, baru doa syukur agungnya. Ada tambahan di doa syukur agung pertama ini, yaitu doa komunikantes atau dalam persatuan. Di situ ada tambahan untuk hari Kamis pada perjamuan Tuhan. Jadi kalau pada hari Kamis Putih kita doakan itu. Juga untuk ini maka sudilah has ijitur. Itu juga untuk hari Kamis Putih pada perjamuan Tuhan.
Lalu tambahan juga rumusan khusus pada bagian awal kata-kata institusi untuk hari Kamis Putih. Tambahan awalnya ini, pada hari ini sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang. Jadi pada hari ini sebelum menderita. Lalu doa syukur agung kedua, doa syukur agung ketiga, doa syukur keempat sama aja. Itu perbandingannya. Pada doa syukur agung pada TP 2005 ada doa syukur agung rekonsiliasi ketiga. Itu ada 3. Doa syukur agung ke-7, ke-6 itu Allah pangkal damai, tobat 2. Itu kalau di 2020 judulnya doa syukur agung rekonsiliasi 2. Lalu doa syukur agung untuk berbagai keperluan. Di sini kalau di 2005 hanya ada doa syukur agung. Yang kita kenal doa syukur agung ke-7. Itu berbagai keperluan dengan 4 privasi. Tetapi di 2020 doa untuk berbagai keperluan ini ada 4 doa syukur agung. Dengan setiap doa syukur agung ada privasinya. Dan di sini ada dengan 4 keperluan. Yang pertama, gereja sedang melangkah pada jalan kesatuan. Judulnya itu, temanya itu. Dan itu dipakai untuk pemilihan paus, konsili, atau sinode, atau pertemuan pastoral. Jadi kalau pada pertemuan pastoral, kita gunakan doa syukur agung untuk berbagai kepentingan dengan judul gereja sedang melangkah pada jalan kesatuan. Lalu yang kedua, Allah sedang membimbing gerejanya pada jalan keselamatan. Doa syukur agung ini kita pakai untuk panggilan imamat, panggilan hidup membiara, kepentingan keluarga, ucapan syukur dan pelayanan kasih. Lalu yang ketiga, Yesus jalan menuju Bapa. Ini dipakai untuk evangelisasi bangsa-bangsa, doa untuk tanah air, para penyelenggara negara, dan tahun baru sipil. Lalu 4, Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Ini untuk para pengungsi, untuk yang menderita kelaparan, untuk mereka yang ditahan dalam pengasingan, mereka yang dipenjarakan, lalu mereka yang menghadap ajal. Doa syukur agung bagimu ya Bapa, itu pada doa syukur agung pada TP 2005, kita kenal dengan doa syukur agung ke-8. Syukur bagimu ya Bapa, dan ini misa untuk anak-anak. Lalu yang kedua, doa syukur agung ke-9, betapa besar kasih-Mu. Ini juga biasa dipakai untuk misa bersama anak-anak. Dan doa syukur agung ke-10, Allah baik hati. Ini juga biasa dipakai untuk misa bersama anak-anak. 3 doa syukur agung ini yang ada di TP 2005, di TP 2020 tidak ada lagi. Jadi 3 TP ini tidak ada lagi di 3 doa syukur agung ini tidak ada lagi di buku TP 2020. Ajakan doa Bapa kalau mau misa dengan anak-anak 2005 ada 3 ajakan. Kalau di 2020 hanya 1 ajakan. Lalu embolisme. Di 2005 ada 3 embolisme. Di 2020 hanya 1 embolisme. Lalu pada doa damai juga ada mengalami sedikit perubahan. Kalau di doa damai tidak ada petunjuk ajakan diakon. Kalau di 2020 ada petunjuk untuk ajakan diakon waktu kita mau salam damai. Nanti diakon mengatakan berilah damai satu sama lain baru kita salam damai. Lalu pemecahan roti ini juga ada mengalami sedikit perubahan. Lalu yang berikut persiapan komuni. Persiapan komuni itu adalah yang pertama adalah imam. Di 2005 imam mempersiapkan diri dengan doa batin. Itu ada 2 doa. Lalu di 2020 ada 2 juga, tetapi mengalami sedikit perubahan.
Di sini yang ada sedikit informasi lagi untuk Bapak Ibu sekalian para imam. Di situ pada rumusan pertama, pada doa pertama, ada kata kurang bebaskanlah. Jadi seharusnya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematianmu. Bebaskanlah aku dari segala dosa. Kata bebaskanlah ini terhapus di buku cetak. Padahal waktu di file itu ada, mungkin karena ada makanya terhapus, tidak ada di buku cetak. Jadi kami mohon maaf atas kejadian ini. Dan kami minta dan hormat dengan sangat rendah hati untuk para imam menambahkan sendiri kata ini. Nanti akan diperbaiki pada cetakan berikut. Kata membebaskan. Lalu yang berikut, persiapan komuni. Persiapan komuni, kalau 2005 ada 6 rumusan. Tidak ada lagunya. Kalau di 2020 hanya 1 rumusan. Dan ada lagu untuk imam. Dan jawaban umat juga ada. Itu, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ini ada lagunya juga, kalau boleh digunakan juga dalam misa-misa hari Minggu. Kalau komuni, itu nanti dilihat sendiri ada sedikit perubahan. Lalu pembersihan bejana juga sedikit perubahan. Kita nanti lihat sendiri. Lalu pada ritus penutup, berkat. Ini pada 2005, imam mengatakan, semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di 2020 diaktifkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi diberkati, dirubah menjadi memberkati. Lalu pada 2005 untuk pengutusan, ada 2 rumusan. Rumusan yang pertama, saudara sekalian, perayaan Kristus sudah selesai. Kalau kita jawab syukur kepada Allah. Rumusan yang kedua, marilah pergi, kita diutus. Kita jawab amin. Pada 2020 ada 4 rumusan. Setiap rumusan dijawab dengan jawaban yang sama, syukur kepada Allah. Misalnya rumusan pertama, saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Lalu umat menjawab syukur kepada Allah. Jadi tidak ada lagi marilah pergi kita diutus. Tidak ada lagi rumusan itu. Lalu yang berikut rumusan berikut, saudara-saudara pergilah mewartakan Injil Tuhan. Lalu kita jawab syukur kepada Allah. Tidak ada lagi rumusan marilah pergi kita diutus. Jadi ada 4 rumusan, silakan memilih yang salah satu untuk digunakan. Lalu yang berikut, doa atas umat. Doa atas umat pada 2005 ada 40 doa. Lampiran pada 2000. Jadi yang lainnya sama, yang berbeda hanya lagu. Di 2005 tidak ada 4 tambahan. Di 2020 ada 4 tambahan pola lagu. Yang pertama untuk dialog setelah bacaan pertama dan kedua. Demikianlah sabda Tuhan, umat jawab syukur kepada. Itu ada lagunya. Ya, kalau boleh digunakan juga dalam perayaan. Lalu yang kedua, pola lagu doa untuk umat, berdoa atas umat. Ini nanti dipelajari oleh imam-imam. Lalu yang ketiga, ajakan diakon atau imam untuk menerima berkat. Itu ajakan yang saudara-saudari menunduklah untuk menerima berkat. Itu ada pola lagunya. Lalu yang keempat, pengumuman Paskah dan pesta-pesta yang berubah tanggalnya. Itu biasanya digunakan pada waktu misa penampakan Tuhan. Itu nanti waktu misa, sesudah bacaan Injil dinyanyikan ini. Memberitahukan kepada umat tentang pesta-pesta yang berubah tanggalnya selama tahun itu. Itu ada lagunya.
Dan ini sudah dipakai pada tahun lalu oleh beberapa paroki. Itu saja Bapak Ibu, para uskup yang terkasih, dari semua ini ternyata ia mengalami perubahan. Paling banyak adalah bagian imam. Dari imam mulai berkerut-kerut. Lalu yang berikut, dari imam mulai berkerut-kerut. Lalu yang berikut, umat hanya satu saja, yaitu anamnese. Anamnese yang berubah. Jadi silakan umat melatih anamnese itu dan imam melatih bagian-bagian yang banyak yang berubah itu. Dan untuk seluruh perbandingan ini dapat dilihat di akunnya Komsos. Di akun Komsos akan ditayangkan itu, silakan nanti dilihat sendiri. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo Yohanes Rusai.